Pelajaran rohani yang ketiga dari perempuan Kanaan yang percaya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus adalah bahwa perempuan ini atau perempuan Kanaan ini berpengharapan. Di ayat 27 sampai yang ke-29 kita lihat di sini dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak ibu saudara sekalian, kemudian perempuan ini atau perempuan Kanaan ini memberikan satu jawaban dari apa yang telah Tuhan nyatakan, yaitu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mari kita perhatikan pernyataan orang Kanaan ini, yaitu benar Tuhan. Kata benar Tuhan mengandung dua pengertian. Yang pertama, perempuan Kanaan ini tidak mempersalahkan mengenai urutan prioritas seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dia tidak mempersoalkan. Yang kedua, perempuan Kanaan ini sadar bahwa ia bukan orang Yahudi. Nah, lanjutan daripada jawaban perempuan Kanaan kepada Yesus, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa perempuan Kanaan sadar bahwa ia hanya akan kebagian remah-remahnya saja dari makanan meja tuannya. Namun demikian perempuan Kanaan ini mempunyai satu pengharapan dan keyakinan, sekalipun hanya remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan itu cukup untuk menolong, untuk menyembuhkan anak saya. Haleluya. Dan Tuhan meresponi iman daripada perempuan Kanaan ini. Dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, kenapa perempuan Kanaan ini masih tetap bersikeras memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dikuasai setan, sekalipun ada tantangan yang begitu berat. Kita perhatikan tantangan yang pertama, para murid tidak ramah kepada dia dan berlaku kasar, biarkan dia pergi. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa ia datang hanya untuk orang-orang Israel. Pandangan hidup orang Yahudi bahwa di luar orang Yahudi adalah kafir, najis. Dan pernyataan Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun perempuan Kanaan ini sekali lagi tetap bersikeras memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, sekalipun ada begitu banyak rintangan. Kenapa demikian? Karena di dalam pikiran perempuan Kanaan itu hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan, dan tidak ada yang lain yang dapat menyembuhkan anaknya. Atau dengan kata yang lain, perempuan Kanaan ini mempunyai keyakinan yang final bahwa hanya Yesus yang dapat tolong anaknya. Maka pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi kehidupan kita di dalam pergumulan dan tantangan kehidupan kita masing-masing? Apakah Bapak Ibu dan saya mempunyai keyakinan yang final bahwa Yesus satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita? Kiranya Bapak Ibu dapat menjawab itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahaya kehidupan yang tidak memiliki pengharapan. Yang pertama, ketika seorang tidak memiliki harapan kepada Allah, biasanya lebih cenderung berpikir negatif. Ketika seorang tidak memiliki harapan kepada Allah, maka kemungkinan besar mudah menjadi pribadi yang putus asa. Ketika seorang tidak memiliki harapan kepada Allah, maka ia akan sulit untuk mengalami kesembuhan. Sebuah riset yang dilakukan oleh seorang Jerome Groopman, seorang dokter, dia menunjukkan bahwa ketika seorang menderita penyakit, harapan yang dia miliki akan berdampak pada sistem saraf
dan yang membantu proses penyembuhan. Itulah sebab dikatakan bahwa harapan merupakan energi paling ampuh bagi pasien dengan penyakit kronis. Ketika seorang tidak memiliki harapan di dalam Allah, maka hidup seorang tersebut akan terasa hampa. Sebuah kesaksian, di tengah konferensi mahasiswa di Amerika, tiba-tiba berdiri seorang wanita. Ya, wanita itu berkata, "Aku anak haram." Dan dia mulai menceritakan bahwa ibuku bisu dan tuli dan juga miskin. Ibuku diperkosa dan tidak tahu di mana ya sang suami, ya, diperkosa bukan suami ya, orang lelaki yang melakukan itu sehingga hamil. Ketika hamil hendak melahirkan, ibuku merasa sangat tertekan, depresi dan merasa itu aib sehingga ia pergi ke kebun untuk melahirkan. Dan waktu dia melahirkan tidak dibantu oleh seorang bidan, tetapi ia hanya ditolong oleh tukang kebun, ibu yang ada di kebun tersebut. Hidup menderita, kata perempuan tersebut. Sejak usia masih sangat kecil, aku harus bekerja keras untuk mencari sesuap nasi dan untuk memberi makan kepada ibuku yang pada waktu itu sedang stroke. Aku benci dengan keadaan hidupku. Aku kecewa kepada Tuhan saat itu karena Dia tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, aku harus bergumul dengan penderitaan. Sungguh dikatakan, aku tidak paham mengapa aku harus dilahirkan demikian. Aku tidak dapat melihat kehidupan di masa depan. Teman-teman seusiaku tidak mau bergaul dengan aku. Ketika mereka berjumpa dengan aku, mereka selalu berkata, "Engkau anak haram." Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berkata, "Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberi kepada kamu kebebasan untuk memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di dalam tanganmu." Tetapi pendeta itu berkata, "Pilih yang terbaik, nak, karena Allah mempunyai masa depan." Dan kata-kata pendeta itu rupanya memberikan satu gelora di dalam hatinya, sehingga membangkitkan semangat di dalam diri orang tersebut, memberikan satu harapan untuk dia bertindak, dan akhirnya dia memutuskan untuk dia keluar dari rasa tertekan, rasa kecewa itu, dan dia mulai bekerja giat. Dia berjuang belajar, dan akhirnya Bapak Ibu dia berkata demikian, "Aku sekarang diberkati Tuhan dan aku menjadi orang yang sukses." Siapakah aku ini? Aku adalah Ozzie Tyler Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu orang yang demikian situasinya sangat-sangat tidak ada harapan, ketika ia mendengar kebenaran firman Allah, dia bangkit, dan ketika ia bangkit ada harapan, dan harapan itu dia kejar bersama dengan Allah, dan itu menjadi kenyataan. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus mempunyai harapan? Jawabannya, karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber pengharapan. Bahkan firman Tuhan menegaskan kepada kita, harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Haleluya. Percayalah bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kita tidak pernah gagal, apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, bangunkanlah dirimu di atas apa yang Tuhan katakan, di atas apa yang telah Tuhan janjikan. Sedemikian dikatakan Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18. Kehidupan yang sedang kita jalani, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah satu anugerah yang indah yang dari Yesus Kristus. Tuhan memberi kepada kita satu kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihlah yang terbaik. Bukan untuk memilih untuk mengeluh, meratapi. Tetapi pilihlah untuk engkau bangkit bersama dengan Tuhan.
Saya hanya sekali lagi ingin memberitahu kepada kita semua bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah masa depan yang penuh harapan. Ia tidak pernah berubah apapun yang sedang kita hadapi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian telah memilih untuk percaya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Maka dari itu, ketika kita mempunyai persoalan yang besar, ambillah langkah seperti perempuan Kanaan itu. Yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, bertindak, haleluya, seperti perempuan itu untuk tetap tegar. Dan yang ketiga, bertindak seperti perempuan Kanaan tersebut untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan sebagai ayat penutup saya, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saya berdoa agar kiranya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya memotivasi kita, tapi sungguh-sungguh kebenaran ini memberkati jiwa kita, memberi kepada kita satu kebangunan di dalam batin kita untuk mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini dimanapun, saya rindu untuk dapat berdoa kepada Bapak Ibu. Jikalau ada saat ini di antara kita yang sedang mengikuti ibadah online ini, yang mau didoakan dalam situasi kebimbangan atau goyang imannya karena masalah pergumulan yang sedang dihadapi, saya mau berdoa oleh anugerah Tuhan, kiranya Tuhan tolong dan membangkitkan engkau. Engkau bisa menaruh tanganmu di dada. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi saudara yang saat ini berniat atau bertekad untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena kecewa, putus asa, atau alasan yang lain. Silakan juga engkau menaruhkan tanganmu di dada. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mengikuti ibadah online ini berkata, Bapak Pendeta, tolong doakan saya agar saya tidak menyerah menghadapi pergumulan kehidupan ini. Saya mau cinta Yesus selama hidupku. Silakan juga engkau taruh tanganmu di dada dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal setiap anak-anakmu, kami yang menaruh iman kepada Engkau, dan Engkau melihat di mana tangan mereka ditaruh di dada, karena mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong atas hidup mereka. Dan aku berdoa khusus bagi mereka yang di dalam kebimbangan goyang imannya karena masalah kehidupan yang begitu berat. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau bangkitkan iman mereka. Karena kami tahu iman itu tumbuh karena mendengar firman-Mu. Dan ketika firman yang telah mereka dengar, kiranya Engkau hidupkan dalam batinnya mereka, Engkau kobarkan dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus, aku berdoa kiranya kekuatan yang baru turun atas Engkau saat ini. Di dalam nama Yesus, teguhlah dan jangan bimbang, ada Allah berserta dengan engkau. Aku berkati dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah berniat atau bertekad untuk meninggalkan Engkau karena rasa kecewa, putus asa, dengan alasan-alasan yang lain mereka miliki. Allah, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, hampiri mereka. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih yang seperti ini, Engkau tarik napas ketika waktu dan tenang sejenak, pandanglah salib Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyerahkan hidupnya segala-galanya bagi kita, bagi anak-anaknya, bagi seisi dunia ini yang percaya. Dan aku berdoa setiap bentuk keputusasaan yang dikerjakan oleh pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Dicabut dari setiap pikiran dan pribadi yang sedang menaruh tangan di dadanya, diangkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Kiranya semangat yang baru, kiranya kekuatan yang baru dianugerahkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap mereka yang saat ini menaruhkan tangan di dada, mereka rindu agar tetap terus kuat dan mengasihi Engkau sampai seumur hidup mereka. Allah, rangkul mereka, peluk mereka Tuhan, dan hembuskan kuasa-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Urapan itu mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus tolong kami semua. Bapak Ibu
semua, mari kita angkat tangan, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun menjadi milikmu, generasimu, mulai hari ini dan sampai Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menerima berkat Allah. Haleluya. Amin.